juga. Itu siapa yang memberikan dukungan terbesar untuk Jessica? Gini loh, aku tuh dari aku kecil, meskipun aku 5 bersaudara, aku perempuan paling kecil, kakakku 4 laki-laki itu, aku nggak terbiasa untuk curhat. Jadi Kemandirian. nggak tahu ya, jadi di rumah juga orang tua maksudnya nggak terbiasa untuk curhat, nggak terbiasa untuk cerita gitu. Jadi Jessica dari kecil itu menulis sukanya. Jadi Jessica punya diary, semua yang Jessica rasakan, alamin, biasanya Jessica tulis di diary. Sampai itu kemarin waktu Jessica hamil yang di Amerika itu sendirian, karena Jessica memang tidak terbiasa untuk curhat gitu, untuk berbagi perasaan sama keluarga atau teman gitu. Jadi Jessica tulis dalam buku. Makanya keluarlah Jedar Power. Buku Jedar Power itu buku yang kedua, itu Jessica tulis saat Jessica di Amerika gitu. Mas Heri, itu siapa sih sebenarnya kalau Mas Heri melihat yang memberikan kekuatan paling besar? Karena ini luar biasa loh, apa yang dialami Jessica ini satu hal yang kalau dialami orang belum tentu bisa sekuat ini gitu. Sebenarnya kita bisa melihat Jessica tetap bisa tampil ceria, tetap benar-benar fokus mengurus anak dan memberikan yang terbaik untuk anak. Dirinya sendiri sama Tuhan. Dirinya sendiri. Jadi gini, orang tuh kalau terbiasa teraniaya, sakit, akhirnya dia kuat. Nah, kebetulan perjalanan Jessica kan memang dia orang tipikal perempuan yang mandiri, yang tidak gampang menyerah. Bukan perempuan manja ternyata. Bukan, dia tertutup. Makanya kan kita menilai apa yang kita lihat. Terkadang apa yang kita lihat itu kan salah. Satu lagi yang ketakutan tertinggi buat dia. Oke lah, saya sudah ridho lah, walaupun berat dengan apa yang saya alami saat ini. Kan kalau mengalami kasus seperti ini kan tidak Jessica sendiri kan, penonton mungkin. Nanti rebutan anak diambil, ini lebih baik, itu lebih baik, ini dengan saya saja, kalau dengan saya lebih baik. Nah itu dia paling takut, karena baginya anaknya ini hartanya yang bikin nyawanya kedua. Jadi dia sangat takut nanti ada masalah lagi soal hak asuh anak segala macam. Kadang itu yang sering dia doakan kepada Tuhan, biar anakku tetap sama aku, kan dia sangat sayang. Jadi dirinya sendiri dan Tuhan yang bikin dia seperti ini. Jadi kekuatan justru didapat dari diri saya sendiri. juga menyarankan bagi yang mengalami hal seperti ini kan, untuk tidak ketika berpisah. Oh, aku aja yang asuh anakku, kamu kurang pas. Karena ini kan anak sama-sama. Kalaupun ingin mengasuh ya sama-sama bermusyawarah. Karena tidak ada bekas bapak ataupun bekas ibu itu tidak ada, tapi musyawarah. Nah ini kadang tidak terjadi kan hal seperti itu, dengan kekuatannya, dengan uangnya, dengan apa, itu kan banyak sekali. Menurut saya itu bukan ibu, bukan bapak kalau melakukan hal seperti itu. Sebab sejahat apapun dia, itu tetap anaknya. Sejahat apapun bapaknya, tetap juga bapaknya. Tinggal bapak dan ibunya yang harus dewasa, yang harus berpikir jernih gitu. Apa ketakutan Jessica sekarang? Sekarang seperti dari Mas Ferry bilang, benar, takut El tidak bersama Jessica lagi, diambil. Sebenarnya sih kalau untuk ketakutan diambil atau enggaknya, sebenarnya Jessica istilahnya ikhlas sih. Tapi gini, dari apa yang dia udah lakukan, gugat pembatalan itu artinya berarti dia sudah melepas hak anaknya. Berarti kan sudah tidak ada hak anak untuk dia sama sekali perjuangkan kan. Berarti karena dia yang menggugat pembatalan, berarti dia juga yang melepaskan hak untuk memiliki anak itu gitu. Jadi kalau dari sisi itu sebenarnya Jessica sama sekali itu. Istilahnya ikhlas lah, yang terjadilah. Tapi istilahnya Jessica tidak pernah sama sekali di pikiran Jessica untuk menutup pintu seorang ayah untuk ketemu sama anaknya. Kalau misalnya meskipun apapun yang dia lakukan ini membuat hati Jessica istilahnya hancur, tapi kalau dia mau dengan berbaik hati, niat yang tulus, pengen ketemu sama anaknya, pengen istilahnya berkenalan sama anaknya, Jessica nggak akan pernah menutup pintu itu. Justru Jessica mempersilahkan, kalau kamu memang sayang sama anak kamu, silahkan datang. Karena
Jessica paham, Jessica seorang ibu. Ya. Jessica juga pernah jadi anak kecil. Jessica pasti pengen memiliki kedua orang tua yang lengkap, yang sayang sama Jessica. Apapun masalah mereka berdua antara ibu dan ayah, tapi Jessica mau mereka berdua sayang sama Jessica. Ya. Sama seperti El pasti pengen disayang sama orang tuanya, dua-duanya gitu. Kalau Jessica sudah bisa memberikan kasih sayang, tapi pasti ada yang kurang. Dia pasti pengen sosok ayah gitu. Kalau misal ayah sesungguhnya dia pengen datang, silakan. Aku nggak pernah membatasi, silakan. Iya betul. Dia ini yang Asal kita lihat tulus kan, ya. kita lihat kan seakan-akan keras kepala kan, seakan-akan semua gue kan yang kita lihat ya. Padahal dia enggak, dia ini karakter perempuan yang mau bermusyawarah. Asal dijelasin aja. Jangan langsung vonis begini. Nah itu dia pasti tidak mau. Tapi begini, kenapa begini? Nah itu cara dengan Jessica tuh begitu. Komunikasi. Iya, musyawarah. Itu. Tapi kalau kita lihat kan Kayaknya enggak, pokoknya cara saya. Iya, Tapi ternyata itu. nggak seperti itu ya. Enggak. Jessica nggak seperti itu. Nah, nanti kan kita bahas lagi ini lebih tuntas dan lebih dalam lagi mengenai anak, dan juga tentunya yang kita ingin ketahui adalah karir dari Jessica. Jangan kemana-mana, pemirsa, tetaplah di Mata dan Hati. Masalah tadi anak, Jessica Iskandar sebagai single mother, dan kenapa alasan Jessica tidak mau memperlihatkan wajah anaknya. Dan sekarang kayaknya kita juga ingin beralih nih ke masalah karir nih. Karirnya Jessica sekarang ini akhirnya kan memang kembali Jessica bekerja adalah untuk anak, ya kan, untuk mencukupi semua kebutuhan anak. Nah, Mas Ferry melihat karir Jessica ke depan seperti apa nih? merasakan aja ya. Kalau karir sih dia ya kalau bagus ya syukur, saat ini yang dia pikirin. Jessica bukan tipe yang ngoyo. Bukan, Gitu. apalagi semenjak banyak masalah yang jadi efek dari masalah yang dia hadapi itu banyak banget gitu. Ya terutama tentang kepercayaan. Malah jadi ketakutan dia. Kalau bisa berhenti jadi dunia karir ini berhenti dia. Sakingnya kan, tapi apa boleh buat, itulah kehidupannya. Kalau karir sih ya kalau bagus ya dalam hatinya itu, kalau seadanya iya nggak apa-apa. Jadi tidak begitu ngotot, tidak begitu ngoyo dia. Yang penting buat anak. Iya, itu fokus pertamanya tuh ke anak dan ke anak lagi. Begitu Jessica. Iya benar banget. Jadi kadang tuh kayak sekarang nih kerjaan kalau misalnya nggak ada, Jessica nggak nyari, standby aja di rumah main sama anak gitu. Tapi begitu ada kerjaan, Jessica ambil. Tapi Jessica kembali lagi mikirin, ini kerjaannya berapa lama, selesainya jam berapa, mulainya jam berapa, di mana, jam segitu lagi apa. Kalau misalnya kayak sekarang ini dia lagi tidur, Jessica kesini, Jessica ambil gitu. Jadi sekarang udah banyak sekali pertimbangan, udah nggak kayak dulu. Kalau dulu kan kerja keluar kota, sehari bisa 4-5 kali syuting. Kalau sekarang satu pun nggak apa-apa. Kalau ada 2, alhamdulillah. Kalau ada 3, ya syukurilah gitu. Ya, jadi itu bebas aja gitu, nggak ngoyo kayak dulu dan sengoyo dulu. Iya, nggak seperti dulu lagi gitu. Jadi benar-benar hanya ingin menghabiskan waktu bersama El. Pengennya gitu, karena Jessica ngerasa setiap momen Jessica sama dia selalu aja ada hal yang baru yang bikin, kadang kan memang mungkin di luaran Jessica ngerasa sedih kalau ada yang ngomongin, kalau ada yang kadang suka menghina-hina gitu. Tapi begitu kembali ke anak, kayaknya beda, kayak dunia berbeda gitu, kayak dunia Jessica sebagai seorang ibu, malaikat dari anak kecil ini. Jadi dia yang mengidolakan aku, dia begitu gerakan aku dia ikutin, ucapan aku dia ikutin. Jadi tuh Jessica ngerasa pengen selalu sama dia gitu. Jadi beda banget. Jadi benar-benar permasalahan yang menimpa Jessica yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu benar-benar merubah Jessica banget ya Mas Ferry. Banget. Merubah. Dulu tuh aku sebelum hamil menikah itu, aku kan kerjanya gila-gilaan. Apapun itu aku kejar, aku mau syuting ini, aku mau itu, mau ini. Kalau semenjak hamil terus Jessica pergi ke Amerika, Jessica nggak kerja sama sekali selama 7 bulan. Jadi hidup dengan tabungan gitu. Jadi dengan semua Jessica yang punya uang di tabungan, ya udah keluarin di situ setiap hari, bayar ini, bayar itu, bayar rumah sakit, bayar dokter, bayar melahirkan gitu. Jadi ngerasa tapi dengan situasi seperti itu, meskipun itu sulit banget buat Jessica, tapi Jessica menikmati gitu. Jadi
sulit-sesulit itu aja Jessica nikmatin, apalagi sekarang gitu udah punya buah hati yang begitu indah gitu. Kenapa Jessica nggak nikmatin gitu? Jadi itu sebabnya Jessica sekarang nggak terlalu ngoyo kerjaan gitu, nggak terlalu ngejar gitu, tapi lebih ngejalaninnya dengan baik. Sampai mau menjalin hubungan aja ya secara orang normal kan normal iya, tapi jadi ya trauma. Nah ini dia nih yang menarik, menjalin hubungan lagi atau istilahnya mungkin untuk move on. Iya. Mas Ferry merasakan masih sulitkah? Oh sangat. Maksudnya dari Jessica-nya nih? Sangat. Ya, artinya ya siapa sih yang nggak tahu Jessica? Cantik kan? Banget sih. Ya. Tapi rasa takut. Aku senang banget loh. Kamu percaya dirinya luar biasa loh. Iya, dia kan tidak percaya diri itu bukan karena merasa fisiknya seperti apa, bukan itu, tapi karena kejadian yang dia alami. Jadi benar-benar total menjadikan dia itu hilang rasa percayanya terhadap, dan jadi tertutup. Menutup hati. Misalkan dia punya rasa suka sama cowok misalkan, dan cowok itu begitu mau ngejalan itu kayak takut yang sangat dalam. Akankah dalam waktu dekat Jessica bertemu dengan seseorang yang mungkin akan bisa membuat Jessica pelan-pelan ya, mungkin nggak buka dulu semua hatinya, tapi setidaknya pelan-pelan sedikit memberikan apa ya, kesempatan gitu? Oh tidak dalam waktu yang dekat dia begitu. Paling yang dia butuhkan sahabat yang paham dia dulu saat ini. Karena kalau jadi nggak mencari cinta nih dalam waktu dekat benar-benar buat Jessica nih. Cinta mah datang terus ya sama dia. Dia aja yang nggak buka pintu kan. Seperti itu. Ada aja ya, cantik begini nggak mungkin nggak ada yang cantik. Tadi kan dia sangat bilang ya kan. Tapi dari Jessica-nya nih yang Iya. Artinya aku mungkin masih takut sih sebenarnya. Aku tuh apa ya? Aku tuh sekarang udah terlalu jatuh cinta sama anak aku. Jadi aku tuh takut nanti di saat kalau misalnya aku punya cinta lagi yang lain, aku takut cinta aku terbagi. Aku takut pasangan hidup aku ini nggak bisa sayang sama anak aku seperti aku sayang sama anak aku. Aku takut, banyak takutnya sekarang gitu. Jadi itu mungkin yang bikin nanti dulu deh gitu. Apakah dia bisa terima anak aku apa enggak? Karena serem ya kalau melihat berita-berita di TV yang ayah tiri memperlakukan anak seperti apa gitu. Jadi mungkin banyak pemikirannya jadi sekarang. Nah, jadi gimana caranya nih Mas Ferry supaya Jessica bisa membuka hati kembali? sebenarnya itu tidak ada caranya. Yang itu tuh proses waktu itu tidak bisa dengan misalkan, karena ini masalahnya bukan cinta bertepuk sebelah tangan, bukan itu masalahnya, tapi disakiti dari hal yang sangat dipercayai. Jadi waktu yang akan memulihkan semuanya, dan emang akan butuh waktu juga yang saranku panjang. buat orang yang mengalami hal seperti Jessica, kalaupun tidak mau bersama lagi, besarkanlah anaknya bersama-sama. Nah, pertanyaan berikutnya adalah untuk Jessica, kalau ayahnya El mengajak untuk kembali, akankah Jessica membuka hati untuk ayahnya El? Tergantung seperti apa dia kembali memperbaiki hubungannya gitu kan. Kalau sekarang Jessica bilang iya, tapi nyatanya nanti dia akan memperlakukan Jessica sama, buat apa? Kalau misalnya sekarang Jessica bilang enggak, Jessica juga sadar diri. Jessica di sini punya anak, punya perasaan anak kan, pasti pengen orang tuanya selalu bersama gitu. Sebenarnya tergantung sih nanti ke depannya, nggak bisa sekarang dijawab. Jessica nggak bisa menjawabnya. Tapi kalau Mas Ferry melihatnya, akankah kemungkinan itu terjadi gitu? Akankah Jessica kembali? Mudah-mudahan suaminya dengar. Dia ini pemaaf. Sesakit apapun dia pemaaf. Seperti saya bilang, ajak cerita dengan tulus, dia ini pemaaf loh, pemaaf. Tapi jangan bangga dulu ya. Jadi tambah bangga. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu. Ini menarik sekali nih. Jessica adalah seorang yang pemaaf. Jadi kalau menurut Mas Ferry, akankah kemungkinan untuk kembali lagi itu ada? Oh ya, tetaplah di Mata dan Hati.